Halo guys, kembali lagi di channel saya. Nah, kembali di program Begadang Nimba Ilmu ya. Sekarang tanggal 30 Agustus 2020 jam berapa nih? Jam 12 malam ya guys. Nah, sekarang saya akan menganalisa untuk saham selama seminggu kemarin ada kejadian apa. Nah, ISG ini seperti di layar ya, ditutup dengan angka 5.346 atau minus 0,46 ya. Performa seminggu kemarin sebetulnya ISG naik 1,4% dan asing tapi sayangnya keluar sebanyak 2,4 triliun. Nah, posisi seperti ini saya masih lebih suka trading daripada untuk investasi. Porsi untuk investasi saya masih sekitar kurang lebih 40-50% lah. Sisanya masih saya tradingkan. Karena saya melihat asing belum masuk ya ke market ISG, malah cenderung keluar terus nih. Nah, kalau kita lihat lagi satu bulan asing keluar sudah 7 triliun. Seminggu terakhir asing keluar 2,4. Jadi ya masih belum kondusif lah untuk benar-benar masuk di market untuk jangka panjang ya. Oh ya, untuk sekedar info, semua analisa yang saya buat di video ini bersifat tidak ada ajakan untuk membeli atau tidak ada ajakan juga untuk menjual ya. Jadi disclaimer on. Semua risiko ada di tangan investor masing-masing. Oke, dari ISG sekarang kita lihat ya, seminggu kemarin. Nah, seminggu kemarin ini paling banyak asing itu masuk di MDKA. MDKA ini emas ya, Merdeka Copper Gold. Sebanyak kurang lebih 700 miliar. Tapi ini aneh, kenapa? Karena asing masuk tapi dia minusnya cukup dalam, sekitar 5%. Ini saya list dulu ya untuk watchlistnya MTKA. Kemudian yang kedua itu di BRI. Nah, kalau BRI sih udah nggak terlalu aneh, asing masuk 180M dan naik 3,6%. BRI ini naiknya kenceng banget ya. Untuk saham satu ini sudah hampir menyentuh 4.000 lagi ya. Sekarang udah 3.690. Padahal beberapa saat yang lalu itu masih 3.000-an levelnya. Naik banyak sekali. United Tractor volumenya nggak terlalu menarik, jadi saya ngelihat yang MDKA ya yang menarik. Kemudian yang paling banyak dijual asing adalah sektor Telkom. Saham Telkom dijual sebanyak 700 miliar ya. Dia turun 1,3%. BNI juga dijual asing 700 miliar. Ini coba nanti saya analisa kenapa kok bisa dijual sebanyak ini. Mandiri juga, Gudang Garam, MNC. Nah, saya ambil dua itu aja dulu. Ini untuk all market ya. Kalau untuk regional si MDKA ini hilang, berarti kemungkinan dia transaksinya pasti dinego nih yang jumlah gede. Bentar kita cek ya. Nah, kita cek di broker summary-nya. Seminggu terakhir yang dinego. Nah, ini ada transaksi nego sebanyak 1,1 triliun sejak tanggal 24 sampai tanggal 30 Agustus ini. Dari CG ini Citigroup ya ke PD ini Indo Premier ya, brokernya retail. CG ini brokernya biasanya institusi atau bandar lah. Yang lainnya nominalnya tidak terlalu kentara. Nah, ini berarti asing beli MDKA di pasar nego. Kita tadi harganya berapa? Nah, ini asing beli di 1620 ya. MDKA sendiri sekarang di level 1735. Mungkin kita kalau mau masuk bisa ikut di harga asing ya, di 1620. Tapi kita harus analisa lebih dalam lagi sih. Terus juaranya seminggu kemarin siapa? BRIS. Fenomenal. Naik 60% ya. Bukopin naik 50%. Kresna naik 46%. Ini banyak sekali kenaikannya saham-saham ini.
yang terutama BRIS ini ya, BRIS BKP, BBKP. Kalau keren ini volumenya kecil sekali, cuma 700 M. Turnovernya cuma 80 miliar. Ya ini jadi kalau mau masuk nggak bisa banyak lah. Kalau BRIS ini turnovernya sudah 2 triliun, gila ini. BRIS sama BBKP. Kita analisa ya nanti BRIS, BBKP. Yang lain best, volumenya nggak terlalu. Agro cukup besar juga. Coba saya masukkan di sini. Raja SMBR ini sahamnya Jiwasraya ya, yang lagi ada kendala. WIM, Krakatau Steel 400 miliar, Medco, Indofood, oke. Sekarang kita lihat top losernya. Paling banyak dijual adalah saham gudang garam ya, sebanyak kurang lebih 9% dengan nilai 750 miliar. Nomor 2 Friend. Oh ya, ini Friend saya masukkannya karena ada corporate action dari Friend, jadi akan saya bahas juga pada hari ini. PESAP, MDKA, PESAP ini sama-sama gold, bergerak di bidang emas. Boga, PLPT ini saya nggak ngikuti. Boga ini ya, NV ini ya saham itu deh, tahulah sendiri, saham goreng-goreng. Kimia Farma seminggu kemarin nggak terlalu bergerak masih ya, padahal ada berita vaksin. Patut kita cermati lah, karena kalau gerak dia biasanya volatile sekali. Nah sekarang kita akan melihat gold price, bagaimana pergerakan harga emas selama seminggu kemarin. Emas ada mulai rebound ya, sempat di 1900-an, 1910 kalau nggak salah. Sekarang ada di 1964. Nah, emas cukup menarik karena sudah mulai nanjak. Kemarin kan sempat 2050 terus ambles ya. Karena ada mulai diuji coba vaksin COVID. Kalau vaksinnya berhasil, otomatis ekonomi pulih, maka emas ini harganya bisa turun. Tapi kalau vaksinnya gagal atau ekonomi belum pulih, atau misalkan ada gejolak politik kayak Pilpres Amerika, perang dagang Amerika China, trade war, nah atau perang di Laut Cina Selatan, kalau ada gejolak-gejolak seperti itu, maka emas ini akan naik. Kalau saya lihat sih, ini terakhir ini seminggu ini ada mulai perlawanan emas untuk naik kembali ya, cukup menarik. Sektor yang kedua saya akan melihat dari coal, sektor batu bara. Kenapa kok saya melihat dari batu bara ini? Karena perekonomian dunia kalau mau bergerak kembali, otomatis yang paling dicari itu adalah bahan bakar ya. Nah, sumber energi selain minyak, batu bara ini juga salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan, terutama di China. China sebagai importir batu bara terbesar di dunia, yaitu 50%. Jadi seluruh batu bara di dunia ini 50% itu dikonsumsi oleh pabrik-pabrik di China. Nah, kalau pabrik di China sudah beroperasi normal, otomatis demand dari batu bara ini akan naik tinggi. Nah, kalau demandnya tinggi, maka perusahaan-perusahaan yang mengekspor batu bara itu biasanya harganya juga akan naik. Kalau di Indonesia ada salah satunya itu, salah satu favorit saya itu Adaro ya. Untuk coal dia sudah menembus 51, berarti dia harganya sudah cukup naik. Batu bara ini kemarin masih di level 48 kalau nggak salah, 48 47 ini. Sekarang udah minggu lalu ya di level 4847. Sekarang udah di level 50-an, 51. Trennya berarti sudah mulai menaik ya. Nah, mungkin saya akan bisa masukkan dua sektor, yaitu Adaro dan PTBA punya BUMN. Kalau teman-teman dari ada analisa saham juga, teman-teman bisa komen ya di sesi komennya itu, kira-kira analisa teman seperti apa, supaya kita saling berbagi lah.
Oke, yang pertama saya akan menganalisa dari MDKA dulu. Nah, saya akan menganalisa menggunakan ini ya, Chartbeat. Ini punya Stockbit karena saya cukup suka menggunakan fitur dari yang Chartbeat ini. Ini saya tempel dari MA5, MA20, MA60. Kemudian yang garis biru ini adalah foreign flow. Artinya asing itu lagi masuk atau keluar sih. Kayak gitu. Nah, bisa dilihat di ini object tree ya. Nah, ini saya pakai foreign flow. Saya pakai moving average. Ya kan? Ada 5, 20, 60. Yang bawah ini saya pakai volumenya. Terus yang ini foreign buy sell netnya yang di sini. Nah, ini volumenya. Volume juga penting. Kalau misalkan ada saham yang tiba-tiba volumenya naik pesat, itu ada kemungkinan dia mau bergerak. Nah, pertama ISG foreign flow-nya masih keluar ya. Kayak tadi kan kita lihat 2,7 triliun selama seminggu, 1 bulan keluar 7 triliun. Ini 2 triliunan ya keluarnya selama 1 minggu ini. Makanya saya belum mau untuk all in di investment ya. Maksudnya untuk jangka panjang. Masih sekitar 40-50% aja dari portfolio saya yang masih untuk jangka panjang. Sisanya saya tradingkan. Nah, MDKA kita lihat. MDKA secara foreign flow dia mengalami penurunan ya. Secara foreign flow dia mengalami bearish. Secara chart dia menembus ke bawah. Ya, dia menembus ke bawah, ini di break ya. MA5-nya tuh ke break ke bawah, MA20-nya juga ketembus. Sekarang dia mau mencoba ke level 16 ini, 1610. Ini sebagai support dari MDKA. Support di MA60-nya ya. Nah, tadi si asing beli ini kan di 1620. Kalau misalkan kita mau spekulasi buy, kita buy-nya di level ini. Sama kayak asing beli itu ya, 1620. Kayak gitu. Secara teknikal saya kurang terlalu prefer ya. Untuk sekarang harganya kan masih ngantung nih di 1700. Dia kalau naik juga belum nggak terlalu banyak, tapi kalau potensi turunnya banyak sekali, 1620. Jadi MDKA ini saya kasih merah dulu lah. Saya kasih merah. Keterangannya mungkin spekulasi buy di harga 1620. Jadi kita tunggu ya, wait and see untuk MDKA. Kemudian ada BBNI, saham yang kedua yang akan kita analisa. BNI asing tadi foreign flow-nya kan keluar bearish. Secara teknikal BNI sudah naik menembus MA60, MA20 dan dia berada di support MA5. Nah, sebenarnya secara teknikal dia cukup oke ya. Di level sekarang ini 5250, dia sudah ada di MA5-nya ya. Cuman sebentar ya, saya analisa sedikit lagi. Nah, kalau kita mau buy sih sebenarnya sih nggak masalah di level ini. Cuman bahayanya kalau ini ketembus, MA5-nya ketembus, dia potensi penurunannya jauh. Ada MA20 dan MA60-nya. Itu cukup jauh ya. Samping itu asingnya juga lagi berjualan. Nah, ini mungkin CS ya, CS Credit Suisse yang lagi berjualan kemarin, tanggal 28 kemarin. Kalau dalam sebulan ini yang lagi jualan, sama CS. Berarti CS ini lagi jualan terus dari BNI. Kalau
Saya coba kalau kita lihat tanggal 27-nya 27 juga CS. Nah, kalau Senin kita lihat misalkan Credit Suisse ini masih jualan, sebaiknya ya kita stop hindari dulu sampai si CS ini sudah berhenti ya, karena ini dia berarti lagi distribusi. Nah, ini di bandar detektor ini kan keluar lagi big distribution, artinya bandarnya lagi buang barang terus nih. Oke, jadi untuk secara teknikal nih netral, saya bilang lagi di support MA5, cuman secara bandar detektor itu lagi big distribution. CS lagi jualan banyak untuk note saya ini ya. MDKA kalau saya sih masih nggak terlalu lah, kuning lah, saya kasih kuning dulu. Oke, sekarang kita cari beris ya. Ya, sebentar, saya mau lihat yang BNI ini dari segi laporan keuangannya udah keluar, dia memang ada penurunan, nggak terlalu signifikan. Wih, NPL-nya kalau sampai 4,5 ini parah sekali ya. Kalau 4,5, biasanya bank itu maksimum tuh di angka 2 lah kalau normal. Cuman kalau kondisi COVID memang pasti ada kenaikan. Tapi saya rasa sih 3 itu sudah cukup worry ya. Kalau ini sampai 4,5 agak terlalu over kenaikan NPL. Untuk info, NPL itu non performing loan atau bahasa gampangnya itu kredit macet lah. Mungkin banyak kreditor-kreditor di PNI yang terkena imbas dari COVID ya. Jadi nggak sanggup, misalnya yang lagi cicil KPR itu nggak bisa meneruskan cicilannya. Oke. Oh iya, saya akan coba melihat sambil di forum retailnya ya. Untuk tadi MDKA dan BNI. Siapa tahu ada info di sana. MDKA. MDKA nanti dulu. MDKA bergerak naik. Ada yang prediksi koreksi. Ya, Warren Buffett beli saham Gold. Dengan Warren Buffett Gold Stock. Book apa 21? Oh, Barrick Gold. Jadi Warren Buffett beli saham di perusahaan Barrick Gold. Ini beritanya 14 Agustus ya, baru sih. Barrick Gold Stock. Nah, ini saham yang dibeli oleh Pak Warren. Kita lihat yang 1 bulannya aja. Nah, mungkin ini naik gara-gara Warren yang beli. Oke, jadi si Buffett berarti prediksi ekonomi belum pulih kembali ya. Karena itu dia beli. Tapi ya masuk akal sih, karena di Amerika kan bentar lagi mau pilpres antara Joe Biden melawan Donald Trump. Oke, harga emas naik. Nah, ini kayak tadi kita bahas yang di awal-awal, harga emas naik. Niku Warren Buffett. Hah? Masa tuh yang beli di Niku Warren Buffett? Nah, nggak, kok agak aneh. Nah, nggak mungkin lah. Warren Buffett nggak mungkin beli di perusahaan gini. Perusahaan Indo maksud saya. Biasanya dia suka belinya di perusahaannya Amerika sendiri. Ya, saya kasih agree biar suka. Banyak yang vote agree. Nah, ini berarti para retail
banyak yang optimis atau juga banyak yang iseng kayak saya. Pada menjual bank dan membeli saham defensif seperti energi dan tambang. Betul itu. Bank, tapi Buffett beli di Bank of America ya. Dia barusan nambah di sana porsinya. Target price-nya tinggi-tinggi ini. Nih. Ini retailnya lagi hype untuk beli di MTK. Ray Dalio kan terkenal dengan All Weather Portfolio. Ray Dalio ini salah satu toko yang mengelola semacam reksadana lah di luar negeri sana dengan dana kelolaan yang sampai 2000 triliun. Gold ditutup menguat. Tidak ada berita signifikan. Oke, kita lanjut ke apa tadi? BNI. BNI apakah ada berita hari ini survei bla 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 bla, saham kuda liar. Oh boy. Oh friend kok bisa kuda liar? Halo all in BNI. Wah, nah itu loh, untungnya punya banyak teman-teman ikut idea. Secara fundamental sebenarnya BNI ini bagus sih, dan dia juga cukup murah. Book value-nya nggak sampai 1, ini 0,8 ya. Termurah sepanjang sejarah. Dia nggak pernah di bawah 1 kan. Di closing anunya tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini dia menembus di bawah level 1 secara book value-nya. Innova Kukmin. Kukmin ini BBKP. Kukmin kan mengakuisisi Bank Bukopin. BNI prediksi turun. Nah ini saya coba lihat banyak yang mana. Oh masih 50-50 ya retailnya. Beris. Oke. Nah terlalu banyak. Oke, kita next ke saham berikutnya adalah Breeze. Nah ini saham yang wah fenomenal sekali kenaikannya. Nah ini ya Breeze. Bentar, kok bingung saya tutup dulu. Breeze foreign flow anjlok tajam ya. Sejak 27-28. Berarti 2 hari kemarin asing jualan sekitar 125 miliar untuk Breeze. Ini warning untuk kita. Karena kalau asing sudah jualan banyak, ini ya, asing sudah jualan, volumenya berkurang. Breeze ini juga gagal berclosing di atas 1000 ya. Dia ini kayak 27 kemarin, dia sempat menyentuh 1015 tapi closingnya di bawah 1000. 28 kemarin Jumat, dia sempat menyentuh 1000 tapi closingnya di bawah 1000. Kalau seperti ini, saya sih udah nggak akan trading lagi lah. Saya akan menunggu dulu. Ini arahnya kemana? Jadi secara foreign dia bearish, secara technical dia membentuk ini ya, candle yang seperti ini kan agak kurang bagus yang ini loh. Jadi sempat naik tinggi tapi close-nya itu turun seperti ini. Jadi ini saya bisa bilang bearish. Nah di chart bin ini kan bisa keluar langsung banner detektornya. 1 hari kemarin masih small normal small akumulasi. Kalau kita lihat selama 1 bulan big akumulasi. Jadi sebenarnya dalam 1 bulan ini masih akumulasi ya. Yang akumulasi adalah YP, PD. YP ini Mirai, PD ini Indo Premier. Dua ini adalah top retail broker. Cuman sekarang memang broker-broker retail ini belum tentu semua isinya retail. Bisa juga bandar ini nyusup ke YPPD. Soalnya volumenya ini cukup besar gitu loh. Jarang retail bisa menggerakkan sampai volume, kan tadi kita lihat tuh 1 minggu 2 triliun ya. Jarang sekali retail bisa gerakin seperti itu. Kalau dari 1 minggu, iya masih akumulasi. Accumulation.
Tapi jujur saya kalau misalkan melihat dari foreign flow sama dari chartnya yang tidak berhasil menembus 1000 ya, closing di atas 1000, lebih baik ini saya hindari dulu. Tapi kembali keputusan ada di masing-masing investor ya. Oke, kita lihat. Breeze. Ada berita apa ini? Sudah banyak terusin. Wih. Coba kita lihat ada berapa. Banyak yang setuju Breeze akan ke 1350. Ini Breeze ini naik karena ada sentimen itu ya. Bank Syariah BUMN akan di merger. Udah gitu doang, langsung naik jos. Breeze lepas dulu, bla 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 bla. Kalau sekarang nah, ya ini sebenarnya ada benarnya. Sekarang kan kalau turun mentok cuma 7%, tapi kalau naik bisa sampai 25-30%. Sebenarnya itu juga salah satu keuntungan dari retail ya. Nggak selalu hal itu menguntungkan si bandar, tapi juga menguntungkan kita sebagai retail. Karena kita kalau loss ya cuma maksimum 7% ya. Kecuali dia ARB terus-terusan setiap hari. Tapi kalau naiknya bisa banyak. Kayak Breeze ini kan hampir setiap hari naik 20% kemarin itu. Ini disagree-nya 64%. Jadi banyak orang nggak setuju kalau Breeze turun. Retail pada optimis di Breeze. Oke, oh, ini apa ini 4000 ini? Wah, kalau ini ya agak separuh gimana gitu deh. Nah, coba kita lihat dari keuangannya Breeze gimana. Dari sisi keuangan dia moncer ya kinerjanya. Dari 2019 ke 2020 malah dia profitnya banyak banget. Secara book value dia hampir highest ya. 2017 dia highest dengan 2 kali book value-nya. Kalau kita lihat Breeze chartnya 2016 dah. Coba saya lihat. Tuh. Sempat. Oh, mungkin ini pernah corporate action 2017. Bentar ya. Di 2017, oh ini ya, market cap-nya cuma 5 triliun ya. Dia asetnya, equity-nya itu 2,5 triliun. Sekarang equity-nya udah membesar ya. Jadi 5,2 triliun. Makanya kok harganya harga sekarang lebih tinggi. Harga sekarang lebih tinggi daripada harga waktu book value-nya 2 kali lipat. Jadi karena dari equity-nya pun juga mengalami kenaikan. Seperti itu. Berarti harga sekarang ini sebenarnya bisa dibilang highest of all time. Harga tertingginya Breeze itu ya saat ini. Kalau kita lihat sekilas sih agak kurang ya. Oke, nextnya BBKP. BBKP. Bank Bukopin, Kukmin Bank lagi masuk ke Bank Bukopin. Cuman dengar-dengar ada apa ya? Konflik ya dengan Bosowa. Bosowa sebagai salah satu shareholder nggak setuju atau didepak atau gimana gitu lah di Bank Bukopin. Ini foreign flow-nya udah masuk 2 hari terakhir, volumenya mulai mengecil ya. Ini di 3 ini kan volumenya tinggi, terus tiba-tiba dropnya lumayan tajam volumenya. Jadi waktu ini naik kencang ini, mungkin ini AR ya. Waktu AR tinggi volumenya, terus ini waktu naik ini juga tinggi, ini tinggi, ini mulai turun. Secara grafik sih dia menembus 5, 20, 60 ya. Tapi dia sudah naiknya
cukup tinggi sih. Kalau misalkan dia nggak bisa menembus di level ini ya, di high-nya ini 315. Sekarang berapa? Nah, sekarang kan 294. Kalau dia gagal closing di 315, ada kemungkinan dia akan turun. Ada kemungkinan seperti itu untuk Bank Bukopin ini. Sebenarnya secara teknikal dia cukup oke karena dia berhasil break ketiga MA ini, ketiga moving average. Cuman takutnya dia too high. Ya saya nggak terlalu berani kalau seperti ini. Ini secara foreign flow dia ada inflow-nya naik positif 2 kali. Berarti ini bullish secara foreign flow. Secara teknikal kalau saya sih ini menilainya neutral ya. Untuk info terus terang saya memang kalau secara teknikal nggak terlalu sampai gimana gitu, karena saya lebih mempelajari itu dari sisi bandarmologinya dan juga dari asing ya, dari pergerakan asing. Kenapa kok asing? Karena asing ini kan pemain yang besar, jadi mau nggak mau ya kita harus mengakui bahwa asing itu juga salah satu bandar atau market maker di Indonesia ini. Bank Bukopin kemarin yang beli CC itu Mandiri, PD, Indo Premier, YP, Mirai, trio retail. Yang jualan III ini saya kurang tahu, GR, CD, SA. Kalau selama sebulan, oh ini yang dari 24 ya. Kalau 28 aja, 28 YB ini jasa utama. YU ini kalau nggak salah CNB, DH Sinarmas. Transaksinya volumenya kecil ya, nggak terlalu gede ini yang kemarin. Kalau selama 1 bulan II berarti top sellernya. Netral kalau selama 1 minggu kemarin distribusi ya, small distribution. Wah, kok belum ketemu saham yang menarik ini. Kalau ini saya sih no dulu. Breeze ini gagal menembus 1000, gagal menembus closing di atas 1000. Foreign flow out. Dan ini cukup warning ya untuk yang pemegang saham Breeze. Oke, Bukopin saya agak no komen lah. Sekarang agro. Oh ya, sebelum itu saya cek dulu ada berita apa tadi Bukopin. Untuk Bukopin ada award bla 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 Bang Amar. Saham milik Bosowa yang 3 miliar yang bisa dialirkan ke jika di mana Bosowa sudah. Oh, jika mewajibkan Bosowa melepaskan sahamnya masuk dalam packing ya. Kalau diguyur pom-pomnya kuat banget. Kopmin beli ya, kalau asing beli memang biasanya itu bagus sih, cuman jangan sampai apa ya, asing beli itu sebenarnya harganya ya cukup ketinggian gitu loh, jangan sampai seperti itu ya. Dan kita masuk hanya karena Kopmin beli, no, jangan seperti itu. Nah, percaya sama analisa sendiri, naik turunnya bisa diantisipasi dengan money management yang baik. Ini saya setuju, semangat pom-pomnya. Kopmin tidak main-main bla 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 bla. Saya sangat yakin ngehold pom-pom lagi. Pom-pom di sini kuat sekali ya. Wih, ini tulis 575 juga. Bukopin tadi termasuk yang paling ramai dibicarakan. Nggak terlalu banyak. Sekarang kita masuk ke agro.
Nah, saya penasaran fundamentalnya gimana sih? Fundamentalnya not so good sih. Dari laba sekian banyak ambles, penurunan terus selama dari 2017, 18, 19, 20 dia turun terus labanya. Benar-benar pure sentimen karena mau dibeli Kookmin Bank sebagai majority shareholder. Udah karena itu aja. Sekarang kita lihat agro. Agro harganya di ujung langit ya. MA5 sama MA60 nya sampai bedanya jauh banget nih. Foreign flow nya habis ambles banyak, terus ini baru ada mulai beli gini. Neutral lah untuk foreign flow nya. Secara chart dia menembus, jangan-jangan ini all time high nih, BRIS. Kok BRIS apa tadi namanya? Agro. BRIS sama agro ini biasanya sejalan. Oh enggak, dia pernah 1000 ya. Si agro ini pernah 1000, ambles tinggal 60 ini. Bisa gila yang beli di sini, jual di sini. Oh, ini kelamaan. 2019 akhir. Ini 414. Ya, ini all time ya. Bukan all time ya. Tadi ada sempat 1000, cuma dari beberapa tahun terakhir. Nih, kalau 2018 dia juga pernah 635. Ini ya. Sekarang posisi di sini dia. Di level 400 ini. Dia bukan all time high ya, si agro ini. Pak, jujur saya sebenarnya kurang terlalu trading ya di Bank Agro. Kalau BRIS kemarin saya sempat trading terus tuh, tapi Senin ini saya akan nggak trading dulu lah untuk yang BRIS. Foreign flow-nya baru mulai masuk sedikit. Untuk broker summary-nya dia distribusi. Teknikalnya dia break high terus. Kalau saya sih bilang netral, karena apa ya, risknya versus rewardnya sama-sama gede. Rewardnya juga gede, risknya juga gede. Jadi saya kasih kuning lah. Belum ketemu satupun saham yang menarik. Oke, kita masuk ke siapa tahu kita dapat info. Bla 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 bla. Loh, malah iklan. Agro laporan hasil black expose. Waduh. Ambil BBKW mas, bakal meroket. Wah, ini macam dukun ini, si Rian ini. Kalau tahu gini dia nggak usah keluar-keluar, dia beli sendiri dong. Ini ada yang macam portfolionya juga. BKP, BMTR sahamnya Lo Keng Hong ya. Bevin ini cukup menarik. Kemarin saya ada dapat apa ya?
ada satu kejadian membuat Bevin ini cukup menarik gitu. Cuma saya lupa, nanti coba saya cari lagi. Kalau ada teman-teman yang juga menganalisa saham yang lagi saya analisa, bisa tulis di kolom komentar ya. Kita sama-sama sharing satu sama lain. Agro gak ada yang terlalu. Oke, saya next saja. Kita masuk ke Friend cukup legendaris juga. Friend ini sebenarnya gampang. Kuncinya satu, kalau DR jualan ya ARB, wis gitu aja. Foreign outflow-nya gila-gilaan. Bearish. Secara teknikal menembus 5.2060 jebol ke bawah semua. Bearish. Ini pasti distribusi nih. Nah, Friend ini dia kan ada konversi UWK ya, di harga 100 kalau nggak salah. Utangnya 8 triliun tuh dikonversi menjadi saham Friend. Jadi banyak sekali pemegang sahamnya. Market ini dibanjiri lah dengan saham Friend. Dengan modal 100, harganya 100. Kalau di bawah 100 sebenarnya cukup menarik. Tapi Friend ini kan dia nggak baru sekali ini OWK. Beberapa tahun lalu itu dia juga ada OWK dan juga sama dikonversi ke saham kan. Dan itu harganya bukan 100, di atas 100 itu. Kalau misalnya yang pemiliknya sama, berarti kita nggak bisa pakai asumsi bahwa harga modal dari krediturnya itu 100, enggak. Kalau misalkan dulu dia dikonversinya di berapa? Di 300 terus sempat jualan. Nah, itu yang bahaya. Kuncinya satu kalau Friend ini. Kalau bandar ini nih DR ini, RHB ini jualan pagi-pagi, misalkan dia jual ya 5M, 10M, terus naik terus, jualannya naik terus 20M atau 2M, 3M, 5M. Nah, itu sebenarnya hindari aja. Kalau dia sedang jualan terus-terusan. Karena DR ini kalau buang barang gila-gilaan. Ini dia buang 23M Jumat kemarin. ARB langsung Friend. Mana ini kan dia ARB 75M. Ini coba saya cek, sama kayak tadi ya. Enggak ada. Oh nih go. Udah jam 1 jadi ngantuk nih. Nah, sejak 27 DR buang 56M. 28 dia buang 20M. Nah, ini. Kalau Senin besok ini buang lagi si DR. Pagi pokoknya kita lihat ya. Oh, kalau DR gak buang, dia ada kemungkinan bisa naik. Tapi begitu DR mulai muncul di sini 2M gitu. Nah, kita sudah jangan beli banyak-banyak. Ya kita tunggu aja mendingan. Kalau DR naik lagi jual 4M, 5M, udah. Mendingan kalau mau beli ya antri di harga ARB-nya. Kemungkinan besar sih ARB kalau si DR. Karena kita nggak tahu berapa sih banyak barang yang dimiliki sama si DR. Coba ya kita lihat selama 1 bulan. Ini DR sudah jual 300 miliar loh di Agustus. Kalau sama di Julinya ya 379 sama si DR ini. Kalau dari Juni 375. Berarti di Agustus kemarin ini yang gila-gilaan. Kalau sepanjang 2020 ya di Agustus ini DR berjualan 370M. Gila sekali. Cuman kalau dilihat dari OWK-nya yang 8 triliun sebenarnya ya nominal ini nggak sampai 10% sih. Kalau yang pemegang OWK-nya 8 triliun itu mau dalam tanda kutip mengerek ya bisa jadi gitu. Jadi secara bandarmologi ini lagi bertarung ya, antara DR ini RHB, pakai broker RHB ini bertarung melawan yang
punya OWK. Kalau yang punya OWK itu misalkan ini dibawa ke 50, sebenarnya yang punya OWK 8T itu pasti rugi juga. Kenapa nggak bisa buang barang kan di market? Mereka kadung beli di 100, dikonversi di 100, 8 triliun tapi nggak bisa buang. Jadi mereka, kalau saya melihat ya harusnya saham ini kalau nggak dibuangi DR itu bisa naik kayak gitu. Jadi ini saya kasih kuning lah, nggak merah, karena ini depend on DR. Kalau jualan biasa ARB, OWK konversi di 100. Oke, sebelum next kita cari lagi infonya di forum retail ya. Tutup besi gue pengen ini kata negatif pengen positif bla bla bla, malah bikin drama. Friend kuda liar, mari kita hobi beli sampai aja friend bla bla bla. Siap. OWK siap. Smart Friend Atta Halilintar ini brand ambasadornya ya. EP Sinarmas ini ya. YU, CMB, UD, Dana Reksa, bla 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 bla. DR buang barang. Untuk sektor telekomunikasi, Friend ini kan telekomunikasi. Saingannya kan Excel, Telkom. Nah, ini lagi gencar-gencarnya untuk tahun depan tuh Project 5G. Kalau Project 5G-nya itu berjalan, harusnya telekomunikasi lebih gila lagi, lebih booming lagi sektornya. Untuk telekomunikasi yang saya ingat itu Excel mendapatkan laporan keuangan yang sangat-sangat bagus. Excel ya, XL. High volatile. Kemudian nggak ada berita menarik. DR lagi TP sekaligus tebar VIR ke retail. VIR ya benar-benar ketakutan lah. Belum tentu juga dia take profit, bisa juga dia cut loss tuh, kalau harganya seperti sekarang. Next kita lanjut ke Adaro. Adaro coal price tadi kan lagi naik ya, harga coal menembus 51. Adaro naik menembus MA5 Nah, kalau MA5 2060 nya dikit-dikit gini enak. Sebenarnya ini cukup menarik ya. Karena apa? Karena batas cut loss-nya juga jadi sedikit kita. Dia akan berusaha menembus di level ini dulu. 1180 akan berusaha menembus di 1180. Foreign flow-nya Ciamik konsisten naik terus. Nah, ini bagus. Ini bullish. Secara technical juga cukup oke, bullish. Secara bandar normal atau akumulasi. Kalau seminggu normal ya, normal lah saya bilang, neutral. Kalau saham seperti ini cukup menarik untuk dilihat. Ada minggu depan ini foreign flow masuk konsisten, break 52060. Akhirnya ada satu saham yang hijau ya. Kita lihat lagi di retail. Kalau POR bla 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 bla, 5 saham batubara, PTP Adro, PT Miki Mbab mengajukan perpanjangan kontrak. Udah mau habis ya.
Ini PKP 2B ini. Pengajuan akan berubah menjadi IUPK. Kapan nih habisnya? 2022. EBITDA-nya turun ya, 33%. Menyusunnya anggaran capex. Ya jelas lah, karena COVID pasti dikurangin semua. Secara fundamental dia drop hampir 50% dari 2019 karena efek COVID. Nih, dari operating profit drop 50, net profit juga drop 50. Kurang bagus laporan keuangannya. Secara harga saham sih dia kemarin di 2019 ada di 1360 ya, dengan book value 0,6. Dia rebound cukup tinggi, hampir 100% dari Maret, kejatuhan Maret. Oh, dia membentuk pattern apa namanya ini, W. Cuman saya jujur nggak terlalu expert di indikator dari technical lah. Garibaldi Thohir, saudaranya si Erick Thohir yang menteri BUMN. Oke, apa ada berita tekanan batubara mengajukan perpanjangan kinerja Tokyo. Oke, kita coba cek yang berikutnya. Kita bandingkan dengan PTBA ya, punya negara. PTBA secara foreign flow sama kayak Adro, dia konsisten naik, bullish. Secara teknikal dia menembus 5.2060 juga kemarin. Hari ini juga berhasil closing di atas MA-nya. Nah, ini juga mirip-mirip ya sebenarnya chartnya antara Adro dan PTBA. Cuman kalau Adaro ini lebih ke arah ekspor, kalau PTBA ini lebih ke arah untuk mensuplai PLN di Indonesia ya. Ekspornya enggak sebanyak kayak Adaro. Adaro itu banyak yang ekspor China. Seperti itu. Ini chartnya hampir mirip ya. Chartnya bullish, baru aja menembus. Dia sekarang akan mencoba menembus di level ini 2200 nih. Akan nyoba di nembus 2190. Mencoba break di level 2190. Terakhir close-nya berapa sih PTBA? 2130. Dia akan mencoba menembus 2190 dulu. Oke, kalau secara keuangan, ini penurunannya nggak seperti Adaro ya. Jadi operating profit dia turun sekitar berapa nih? 30% lah ya, 35%. Untuk net profitnya dia turun nggak terlalu banyak, cuma sekitar 10, 12, 13%. Secara book value cukup menarik juga karena di 1,23 kali. Nih, saham ini sebenarnya cukup menarik berarti. Dibandingkan Adaro tadi ini kalau 2019-nya kan 2, sorry. Ini masih first quarter ya. Kalau Adaro udah keluar 6 month-nya. Pantesan PTBA kok hebat sekali, dia nggak terlalu terdampak. Ini belum keluar ini. PTBA masuk ke banyak Australia, Brunei, Vietnam. Ini kita masih menunggu ya. Oh, ekspor meningkat. Ya bisa jadi. Cuma yang penting di operating profitnya belum keluar ini nih.
si PTBA. Secara foreign flow dan technical mirip banget dengan Adaro. Cuman back value-nya dibandingkan tahun lalu PTBA jauh di bawah. Kalau Adaro hampir sama, udah 0,65. Ini akumulasi seminggu kemarin, big accumulation. Nah ini patut dicermati ya, duo mining ini. KPU belum keluar. Kalau laporan keuangannya jos, saham ini bisa naik lumayan kencang. Kemarin ada satu saham yang sempat menipu ya, itu saham film. Ini mungkin kalau teman-teman ada ikut. Nah, film ini sahamnya waktu ada berita Anies Baswedan Gubernur DKI membuka bioskop boleh beroperasi, dia sempat langsung naik gila-gilaan AR, tapi nggak bertahan, dia turun ini ya, dari opening 206 sampai jedok 256, tapi closingnya di 230. Nah terus Jumat kemarin dia opening di 234, sempat naik sampai 250 lagi, tapi closingnya hampir ARB. Ini gila sekali ya, film. Kalau saham-saham seperti ini lebih enak di tradingkan. Kemudian ada yang menarik lagi itu di ini, Medco. Medco ini banyak sekali fansnya, banyak orang yang mengharapkan dengan saham ini. Medco secara chart dia cukup oke. Sorry, saya lihat di yang ini. Kalau oil naik, coal naik, maka saham ini juga sangat menarik. Nih, dia berhasil break 5.2060, dia berhasil closing di atasnya. Pas satu level di atasnya ya. Ini. Jadi ini sebenarnya range harga yang menarik. Tapi kita harus perhatikan juga kalau memang mau trading yang cepat itu dari volumenya, apakah volumenya juga menarik. Sellernya CS, MS Morgan, bayarnya IFBG. Nah ini udah taruh nih, udah ada yang mendominasi retail sama bandarnya. MSCS sama-sama sekuritas bandar. Ini cukup menarik Medco ini untuk diperhatikan di next week ya. Apakah ada pergerakan harganya? Dia secara teknikal cukup oke, menembus di atas 5.2060. Foreign flow-nya juga naik ya. 2 hari ini bisa dilihat, ini habis turun, ini foreign flow-nya mulai naik lagi. Seperti itu. Untuk secara bandar detektor dia juga ada akumulasi. Perlu juga saya masukkan aja Medco. Bullish juga akumulasi. Depend on oil price. Medco. Kemudian ada saham apa lagi ya? BTPA ini kalau BRMS tiba-tiba ada kenaikan volume yang cukup signifikan, bangkit dari kubur 50. Yang punya BRMS di 50 bisa lepas ini barangnya. Bumi masih sama, biasanya Bumi, BRMS, Dewa. Oh iya, ada berita lagi itu di BEX ya. BEX ini mau stock split 1:10. Kok stock split? Reverse stock, 10:1. Jadi nanti harganya dari 50 akan lompat jadi 500, tapi porsi sahamnya akan dibagi 10. Kalau misalnya ada yang punya saham BEX misalnya 1 juta lembar, maka nanti akan sisa 100.000 lembar, tapi harga BEX akan naik jadi 500. Be careful ya, karena saham-saham yang reverse stock itu mudah sekali dari 500 akan kembali ke 50. Book value-nya BEX sendiri di harga 8 ya. Jadi ya wajar kalau dia stock split 10:1. Stock split lagi. Reverse stock. Hati-hati. TTPM ini salah satu saham yang saya lihat secara fundamental cukup menarik. Dia book value-nya tinggal 0,6 kali compare to 2019 yang 1,5.
namun profitnya naik malahan. Jadi ini salah satu saham yang saya cukup pantau dan saya memang sudah masuk lah di sini, di saham ini. Sempat naik tajam gila-gilaan, tapi closing ini belum saya jual sama sekali sahamnya. TDPM ini. Di review saya yang minggu lalu pun itu saya juga mention saham TDPM ini. Oke. Ini terakhir ya. TDPM break 5.2060. Foreign flow-nya ada kenaikan tinggi, tapi ada sempat penurunan. Cuman kalau ini sih karena volumenya nggak terlalu besar, foreign flow-nya bisa diabaikan lah. Nggak terlalu penting foreign flow-nya. Ini lihat nih, nggak terlalu, cuma berapa puluh juta, berapa ratus, jadi bisa diabaikan. Secara fundamental saya suka dengan saham TDPM. Saya masih hold ya dari beli 2 minggu lalu ya, minggu lalu atau sekitar 2 minggu lalu itu. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Kalau misalnya dapat sesuatu, teman-teman bisa subscribe, like, ataupun ada yang mau tanya-tanya bisa komen. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk notifikasi video saya yang berikutnya. Sekarang sudah jam 1:19. Sudah capek juga. Cukup sekian ya videonya. Oke, see you guys.